Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Azizi dengan NIM 12310613382 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dan pengaku Bapak Diki Hartanto. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan berjudul Pengaruh Fenomena FOMO dan Perilaku Konsumtif Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Riau. Langsung saja ke latar belakang. Gaya hidup merupakan salah satu konsep paling penting dalam memahami perilaku individu, khususnya di kalangan mahasiswa. Gaya hidup didefinisikan sebagai pola seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk bagaimana ia menggunakan waktu, uang, serta bagaimana ia berperilaku dalam konteks sosial dan budaya. Dalam konteks mahasiswa, gaya hidup dipengaruhi oleh berbagai faktor internal seperti kepribadian, konsep diri, motivasi, serta persepsi terhadap diri dan lingkungan. Sementara itu, faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya, kelompok sosial, media sosial, serta budaya kampus juga turut membentuk cara mahasiswa menjalani kehidupannya. Menurut Sari Listoriani, dalam jurnal Administrasi Bisnis, gaya hidup mahasiswa terbentuk dari interaksi antara preferensi individu dan tekanan lingkungan, termasuk bagaimana mahasiswa merespons perkembangan tren sosial, teknologi, dan ekonomi yang terus berubah. Mahasiswa cenderung membentuk gaya hidup melalui pilihan dalam berpakaian, menggunakan produk digital, mengikuti kegiatan kampus, serta dalam menentukan bagaimana mereka membelanjakan uang dan waktu luang. Dalam penelitian ini, gaya hidup mahasiswa dipahami sebagai respon terhadap pengaruh dari fenomena FOMO dan perilaku konsumtif yang semakin menguat di era digital saat ini. Media sosial telah menciptakan ruang baru bagi mahasiswa untuk berinteraksi, menampilkan citra diri, serta mengikuti perkembangan tren secara real time. Hal ini menyebabkan munculnya tekanan sosial yang secara tidak langsung mendorong mahasiswa untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup tertentu agar tetap diterima atau dianggap relevan oleh lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana gaya hidup mahasiswa terbentuk dan sejauh mana variabel-variabel seperti FOMO dan perilaku konsumtif mempengaruhinya. FOMO, Fear of Missing Out, atau disebut dengan FOMO, merupakan ketakutan atau kehilangan momen berharga individu atau kelompok lain di mana individu tersebut tidak dapat hadir di dalamnya dan ditandai dengan keinginan untuk terus terhubung dengan apa yang orang lain lakukan melalui internet atau dunia maya. Perilaku konsumtif merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara berlebihan terhadap penggunaan suatu produk. Ditambah era sekarang banyaknya tren-tren di media sosial seperti skincare atau barang-barang lain membuat beberapa orang ikut membeli produk atau barang tersebut walau tidak tahu apa kebutuhannya. Bagi mahasiswa, masa perkuliahan adalah fase penting dalam pembentukan identitas diri dan pemahaman tentang nilai-nilai hidup, termasuk dalam hal keuangan dan konsumsi. Mahasiswa berada di persimpangan antara FOMO atau ketakutan akan ketertinggalan tren telah menjadi fenomena yang semakin umum di kalangan masyarakat modern, terutama dengan perkembangan pesat di media sosial. Di kalangan mahasiswa, perasaan ini seringkali memicu dorongan untuk mengikuti tren terbaru dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk gaya hidup dan konsumsi. Kehadiran media sosial memperluas akses terhadap informasi tentang apa yang dianggap populer yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku konsumsi bagi para mahasiswa. Bagi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia telah membawa perubahan besar dan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di kalangan Gen Z. FOMO terjadi ketika individu merasa perlu terus terkoneksi dengan aktivitas orang lain di media sosial karena telah takut melewatkan hal-hal penting. Penelitian oleh Zahroh dan Solehah tahun 2022 menunjukkan bahwa konsep diri dan regulasi diri memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat FOMO pada mahasiswa pengguna Instagram. Semakin rendah konsep diri dan regulasi diri, semakin tinggi kecenderungan seseorang mengalami FOMO. Fenomena ini berpotensi meningkatkan kecemasan dan menurunkan kepuasan hidup mahasiswa karena mereka terus membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Perilaku konsumtif menurut ACC tahun 2020 merupakan tindakan yang irasional di mana individu membeli barang tanpa melakukan pertimbangan terlebih dahulu, serta lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan. Tindakan irasional ini dan kompulsif ini muncul ketika individu membeli barang atau menggunakan layanan jasa dengan tidak berdasarkan kebutuhan prioritas, namun sekedar memenuhi hasrat dan keinginan. Kecenderungan untuk mengikuti tren ini dapat dan memenuhi ekspektasi sosial dalam mempertahankan dan meningkatkan status sosial. Gengsi, mengutamakan penampilan dan mendapatkan pengakuan dapat mendorong individu melakukan pembelian yang inklusif dan didasarkan pada keinginan bukan kebutuhan yang diperlukan. Uraian latar belakang atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh fenomena FOMO terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Maka demikian, penulis mengambil judul penelitian pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi. Penelitian istilah. 1. FOMO. FOMO adalah perasaan takut akan tertinggal kurang partisipasinya dalam aktivitas tertentu atau perasaan cemas dan takut melewatkan hal-hal baru seperti berita dan tren. 2. Perilaku konsumtif.
Menurut Tambunan, perilaku konsumtif merupakan keinginan untuk mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan maksimal. Gaya hidup mahasiswa adalah pola perilaku, kebiasaan, dan pilihan yang mencerminkan nilai, minat, serta preferensi seseorang siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gaya hidup ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan kampus, pergaulan, teknologi, ekonomi, dan budaya. Rumusan masalah pada penelitian saya yaitu apakah terdapat pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. Tujuan penelitian bagi mahasiswa memberikan pemahaman mengenai dampak dari fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa. Bagi dosen menjadi bahan referensi dan masukan dalam memahami perilaku mahasiswa, khususnya terkait tekanan sosial dan konsumerisme di era digital. Bagi kampus memberikan data dan insight yang berguna dalam pengambilan kebijakan kampus terhadap kesejahteraan mahasiswa seperti program pendampingan mental dan edukasi finansial. Bagi peneliti memberikan landasan untuk penelitian lanjutan mengenai solusi atau intervensi yang dapat menekan pengaruh negatif FOMO dan perilaku konsumtif. Baik, masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Di sini saya menggunakan grand teori dari Theory of Planet Behavior atau TPB yang dikembangkan oleh Icek Azjen pada tahun 1991 merupakan kerangka teoritis yang relevan untuk memahami pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya mahasiswa, khususnya di lingkungan pendidikan ekonomi Universitas Riau. Teori TPB ini menjelaskan bahwa niat individu untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh 3 komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, luar biasa objektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks FOMO, sikap terhadap perilaku mencerminkan evaluasi individu terhadap penggunaan media sosial dan partisipasi dalam tren terkini. Mahasiswa yang memiliki sikap positif terhadap keterlibatan aktif di media sosial cenderung lebih rentan terhadap FOMO karena mereka menilai bahwa mengikuti tren dan informasi terbaru adalah hal yang penting. Penelitian di Universitas Riau ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa mengalami tingkat FOMO yang sedang hingga tinggi yang sangat terkait dengan penggunaan media sosial yang intensif. Norma subjektif dalam teori TPB ini merujuk pada persepsi individu tentang tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Mahasiswa mungkin merasa terdorong untuk mengikuti tren konsumsi tertentu karena adanya tekanan dari lingkungan sosial mereka, seperti teman sebaya atau komunitas kampus. Selanjutnya ke konsep teoritis yaitu FOMO. Pengertian fenomena FOMO. FOMO adalah kecemasan dan ketakutan yang menyebabkan seseorang mengikuti aktivitas media sosial agar tidak ketinggalan hal-hal menarik. Jika seseorang tidak tahu tentang peristiwa penting, seseorang tersebut mungkin mengalami perasaan kehilangan, stres, frustasi, dan kegelisahan akibat rasa takut ketinggalan. Individu yang mengalami FOMO sulit untuk menyadari apa yang hilang secara detail, tetapi mereka merasa kehilangan ketika melihat dan mengetahui orang lain mengalami momen yang spesial dan berharga. Selanjutnya, perilaku konsumtif. Pengertian perilaku konsumtif. Perilaku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku konsumtif merupakan salah satu perilaku membeli barang yang tidak didasari oleh adanya kebutuhan, melainkan sebuah keinginan yang harus diwujudkan. Menurut Aprilia dan Hartoyo mengatakan bahwa perilaku konsumtif merupakan perilaku yang individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologi di dalam kehidupannya yang ditunjukkan untuk mengkonsumsi secara berlebihan atau pemborosan yang tidak terencana terhadap jasa dan barang sehingga kurang atau bahkan tidak diperlukan. Perilaku konsumtif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata dan didasarkan pada keputusan rasional, namun terdapat juga sistem budaya dan sosial yang dapat mengarahkan keputusan individu terhadap produk. Perilaku konsumen dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan barang dan jasa yang perolehannya mengharuskan individu untuk menabung dan pendapatan yang diterimanya. Perilaku konsumtif merupakan tindakan membeli barang bukan untuk mencukupi kebutuhan, namun untuk memenuhi keinginan yang dilakukan secara berlebihan sehingga menimbulkan pemborosan. Faktor perilaku konsumtif itu pertama, hadirnya iklan, yang kedua ada konformitas, yang ketiga ada gaya hidup, yang keempat ada kartu kredit. Gaya hidup mahasiswa. Pengertian gaya hidup mahasiswa. Definisi gaya hidup menurut Angel adalah pola di mana orang hidup dan menggunakan uang dan waktunya. Owen dan Minor mendefinisikan gaya hidup sebagaimana orang hidup, bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan bagaimana mereka mengalokasikan uang mereka. Sedangkan menurut Solomon, gaya hidup didefinisikan sebagai pola konsumsi seseorang untuk menghabiskan waktu dan uangnya. Gaya hidup merupakan pola hidup seseorang di dunia yang diungkapkan dalam kegiatan, minat, dan pendapat seseorang. Gaya hidup melukiskan keseluruhan orang tersebut yang berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi gaya hidup yaitu pertama ada sikap, yang kedua ada pengalaman dan pengamatan, yang ketiga ada kepribadian, yang keempat ada konsep diri, yang kelima ada motif, yang keenam ada persepsi. Selanjutnya ada penelitian relevan. Penelitian relevan ini saya mengambil penelitian dari Nadia Gita, Aristi, Triyono, Lukmantoro, Nuris, Soraya, Ulfa dengan judul penelitian yaitu pengaruh tingkat fear of missing out atau FOMO dan tingkat pengawasan orang tua terhadap tingkat kecanduan penggunaan TikTok pada remaja.
di mana hasil penelitiannya itu menunjukkan bahwa tingkat FOMO dengan tingkat kecanduan penggunaan TikTok pada remaja didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,00, di mana angka tersebut kurang dari 0,05, yang berarti bahwa tingkat fear of missing out atau FOMO berpengaruh signifikan terhadap tingkat kecanduan penggunaan TikTok pada remaja, sedangkan tingkat penguasaan orang tua dengan tingkat kecanduan penggunaan TikTok pada remaja didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,231, di mana angka tersebut lebih dari 0,05, yang berarti tidak signifikan dan dapat dikemukakan bahwa tingkat penguasaan orang tua tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat kecanduan penggunaan TikTok pada remaja. Selanjutnya saya akan mengambil penelitian relevan dari Imam Abdillah Lukman, Novi Widya Tuti, Julia Aridona, Maria Ulfa, dan Lukmanul Hakim dengan judul penelitian pengaruh perilaku konsumtif terhadap gaya hidup pada mahasiswa. Dan di mana hasil penelitian tersebut itu menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara perilaku konsumtif terhadap gaya hidup sebesar 17,9% dengan nilai P 0,000 atau P kecil dari 0,05, sedangkan sisanya 82,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Jenis gaya hidup yang memberikan pengaruh tertinggi pada penelitian ini adalah jenis gaya hidup listrik. Selanjutnya masuk ke konsep operasional. Yang pertama itu variabel independen. Ada fenomena FOMO sebagai variabel X1. Adapun indikator dari fenomena FOMO yaitu pertama ketakutan, yang kedua ada kekhawatiran, yang ketiga ada perasaan jengkel, 4 perasaan kekurangan, 5 harga diri. Selanjutnya ada perilaku konsumtif sebagai variabel independen kedua yaitu X2. Adapun indikator perilaku konsumtif dalam penelitian ini yaitu membeli produk karena iming-iming hadiah, kedua membeli produk karena kemasan yang menarik, ketiga membeli produk demi menjaga penampilan diri dan gengsi, keempat membeli produk atas pertimbangan harga bukan atas dasar manfaat atau kegunaannya, yang kelima membeli produk hanya sekedar menjaga simbol status. Selanjutnya ada variabel dependen yaitu gaya hidup mahasiswa sebagai variabel Y. Adapun indikator gaya hidup mahasiswa dalam penelitian ini yaitu pertama aktivitas atau activity, kedua interest atau minat, yang ketiga ada opini atau opinion, selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis adalah solusi sementara untuk masalah penelitian yang kebenarannya perlu diselidiki atau diuji secara empiris. Oleh karena itu, mengembangkan hipotesis dalam suatu penelitian menjadi penting. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H1 sedangkan HA terdapat pengaruh signifikan antara fenomena FOMO terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. H0 tidak terdapat pengaruh secara signifikan antara fenomena FOMO terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. H2 HA-nya terdapat pengaruh secara signifikan antara perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. H0 tidak terdapat pengaruh signifikan antara perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. H3 yaitu HA-nya pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. Yang HO-nya tidak terdapat pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Riau. Selanjutnya ada bab 3 metodologi penelitian, jenis penelitian. Pertama A, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan jawaban atas permasalahan dan mengumpulkan pengetahuan yang lebih luas tentang suatu fenomena melalui langkah-langkah pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dapat diukur dengan alat untuk olah data menggunakan statistik. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan hasil yang diperoleh berupa angka. Penelitian kuantitatif menekankan hasil yang objektif dengan menyebarkan kuesioner dan dapat dikumpulkan secara objektif dan divalidasi dengan menggunakan prosedur validitas dan reliability. Yaitu yang B ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini diperkirakan akan dilakukan semester genap tahun ajaran 2026, sedangkan tempat penelitian ini di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim atau Universitas Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Ekonomi. Yang C ada subjek dan objek penelitian. Pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, khususnya mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 sampai 2025. Yang kedua, objek penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitiannya berfokus pada pengaruh fenomena FOMO dan perilaku konsumtif terhadap gaya hidup mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Riau. D. Populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian ini terdiri dari 300 mahasiswa yang diterima pada program studi pendidikan ekonomi Universitas Riau yang terdiri dari angkatan 23, 24, 25 yang masih melaksanakan pertemuan tatap muka perkuliahan. Yang kedua ada sampel. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, merupakan sebuah metode sampling non-random sampling di mana preset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga menanggapi kasus riset. Yang F ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan uji kualitas data. Yang pertama itu uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, selanjutnya ada uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multiple linearitas, ketiga ada uji linearitas, dan D uji heteroskedastisitas.
Yang ketiga ada analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, variabel independen adalah fenomena FOMO sebagai X1, perilaku konsumtif sebagai X2, sedangkan variabel independennya adalah gaya hidup sebagai Y, variabel Y. Regresi adalah suatu metode untuk menentukan sebab dan akibat antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pertama ada uji T, uji parsial, dan uji F atau uji simultan, dan serta koefisiensi determinasi R². Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.